Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan, nama saya Nur Padilla dengan ujung NIM 200 dari kelas PGMI 7. Saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 8 sampai kelompok 12. Untuk memenuhi tugas UAS PKN SD atau MI dengan dosen pengampu Pak Agradwi Saputra MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas 5 materi dari kelompok 8 hingga 12. Materi pertama tentang identitas kepada keluarga dan teman, budaya, suku, bahasa, agama di rumah, sekolah, dan masyarakat. Untuk judul materi pembahasannya boleh dilihat ya. Jadi saya langsung saja masuk pada pembahasan pertama. Nah, jadi pengertian identitas. Nah, secara umum, identitas merupakan jati diri seseorang yang terbentuk dari nilai-nilai budaya, suku, bahasa, agama. Nah, unsur-unsur ini menjadi dasar dalam membentuk karakter, cara berpikir, dan perilaku seseorang dalam keluarga, sekolah, masyarakat, di kehidupan sehari-harinya. Nah, lalu peran identitas di rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, peran di keluarga memiliki peran paling utama dan pertama dalam menanamkan nilai-nilai dasar, etika, moral, dan agama, serta berfungsi sebagai teladan yang baik bagi anak maupun orang tua. Kemudian peran di sekolah itu berperan memperluas dan memperkuat identitas sosial, mengajarkan nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan toleransi kepada siswa dari berbagai latar belakang. Kemudian di masyarakat berperan memperkuat identitas melalui interaksi sosial, menanamkan nilai kebersamaan, kepedulian, dan solidaritas melalui kegiatan sosial seperti gotong royong. Nah, poin ketiga tentang peran budaya, suku, bahasa, dan agama. Jadi budaya berperan sebagai panduan hidup yang mewariskan nilai, norma, tradisi, dan tata krama serta membentuk karakter dan memperkuat rasa kebanggaan. Nah, peran suku di sini menjadi ciri khas seperti bahasa dan adat. Lalu untuk memperkuat rasa kebersamaan nasional. Nah, kemudian peran bahasa di sini berfungsi sebagai cermin kepribadian dan alat komunikasi. Bahasa daerah menjaga warisan budaya, sementara bahasa Indonesia bertindak sebagai bahasa pemersatu bangsa. Kemudian peran agama di sini adalah berperan sebagai fondasi utama identitas moral, mengajarkan nilai-nilai luhur seperti toleransi, mengajarkan menjadi perekat sosial yang memberikan makna spiritual dalam kehidupan. Nah, poin keempat tentang menjaga dan menghargai perbedaan identitas dalam lingkungan sosial yang beragam. Nah, di sini ada 5 upaya utama. 5 upaya untuk cara menjaganya. Yang pertama, menanamkan sikap toleransi, tidak boleh rasis ya. Yang kedua, menguatkan rasa persatuan dan kebersamaan. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai empati dan saling menghormati. Yang keempat, melestarikan budaya lokal dan menghargai budaya lain. Yang kelima, mengedukasi diri dan orang lain tentang keberagaman. Baiklah, kita lanjut materi kedua tentang sikap menghormati, menjaga, dan melestarikan keberagaman budaya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak memandang rendah atau merendahkan budaya orang lain.
Yang kedua, saling menghargai dan menghindari prasangka buruk dan cepat menghakimi. Yang ketiga, mengembangkan sikap sabar, tulus, dan lapang dada terhadap orang yang memiliki keyakinan atau pandangan berbeda. Nah, poin kedua tentang upaya menjaga keberagaman. Nah, upaya menjaga keberagaman dapat kita lakukan melalui pertama, mendorong dialog dan kerjasama antar kelompok sosial, suku, dan pemeluk agama. Yang kedua, mengembangkan rasa persatuan dan kesatuan yang dilandasi oleh prinsip kebersamaan dan kesetaraan. Yang ketiga, menciptakan keharmonisan sosial di tengah perbedaan sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap sama. Lalu poin ketiga tentang melestarikan budaya. Nah, melestarikan keberagaman budaya merupakan upaya sistematis untuk mempertahankan, merawat, dan mengembangkan kekayaan budaya Indonesia. Pelestarian ini tidak hanya terbatas pada warisan fisik atau seni, musik, tarian, tetapi juga melibatkan pelestarian nilai-nilai leluhur dan tradisi. Peran generasi muda sangat penting dalam melestarikan budaya lokal sebagai bentuk identitas diri dan menjaga dari kepunahan atau klaim pihak lain. Baiklah, lanjut materi ketiga dari kelompok 10 yang berjudul karakteristik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian NKRI dan sikap menjaganya. Jadi di sini ada 4 poin. Yang pertama, pengertiannya. Jadi, lingkungan rumah adalah kunci utama bagaimana orang tua mengajarkan anak-anak keterampilan hidup dan kebiasaan rumah tangga pada umumnya. Yang kemudian, pengertian karakteristik lingkungan rumah dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu lingkungan fisik, sosial, serta penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, poin kedua tentang pengertian dan karakteristik lingkungan sekolah. Jadi, sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal yang berperan penting dalam proses pembentukan karakter dan pengembangan potensi peserta didik. Karakteristik lingkungan sekolah dapat ditinjau dari 4. Pertama, lingkungan fisik sekolah. 2, lingkungan sosial sekolah. 3, lingkungan akademik dan pembentukan karakter. Yang keempat, penerapan nilai-nilai kebangsaan di lingkungan sekolah. Kemudian poin ketiga tentang lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian dari NKRI. Jadi lingkungan rumah dan sekolah merupakan bagian terkecil dari masyarakat dan memiliki peran penting dalam pendukung keberlangsungan NKRI. Poin keempat tentang sikap menjaga lingkungan rumah sekolah. Jadi, menjaga lingkungan rumah dan sekolah bukan hanya sekedar kewajiban menjaga kebersihan dan kenyamanan saja, tetapi juga merupakan bentuk nyata sikap bela negara. Nah, ada beberapa sikap menjaga lingkungan rumah dan sekolah sebagai wujud bela negara. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, menggunakan dan merawat fasilitas dengan baik atau tidak merusaknya. Yang ketiga, menjaga keamanan dan ketertiban. Yang keempat, menumbuhkan semangat gotong royong. Yang kelima, menjaga lingkungan hidup dan kelestariannya. Yang keenam, menerapkan nilai disiplin dan tanggung jawab. Yang ketujuh, menghormati dan menjaga hubungan antar sesama. Yang kedelapan, menaati peraturan dan tata tertib. Baiklah, itu saja materi dari materi ketiga dari kelompok 10. Kita lanjut materi keempat dari kelompok 11. Nah, di sini materi keempat berjudul tentang lingkungan tempat tinggal RT RW desa kelurahan kecamatan sebagai bagian NKRI dan pentingnya kerjasama dalam keberagaman.
Di sini saya mempunyai 5 poin tentang materi ini. Jadi yang pertama, lingkungan tempat tinggal RT dan RW, desa atau kelurahan dan kecamatan. Jadi pengertian umumnya, RT atau rukun tetangga itu unit terkecil masyarakat, beberapa kepala keluarga, sedangkan RW itu ruwun warga atau gabungan beberapa RT. Fungsinya menjaga kerukunan sosial dan keamanan lingkungan. Lalu menjadi hubungan warga dengan pemerintah desa atau kelurahan. Terus mengkoordinasikan kegiatan sosial, pendidikan dan kebersihan. Manfaat bagi warga yaitu warga terbiasa hidup berdampingan, saling peduli dan membangun solidaritas, menjadi arena latihan, musyawarah dan pengambilan keputusan. Lalu pengertian desa atau kelurahan itu, desa atau kelurahan adalah unit pemerintah atau formal dipimpin kepala desa atau lurah melaksanakan administrasi, pembangunan dan musyawarah warga. Lalu pengertian kecamatan. Kecamatan itu memanyungi beberapa desa atau kelurahan dipimpin camat untuk menyelenggarakan program pembangunan. Nah, peran strateginya yaitu menyediakan layanan publik sesuai kebutuhan masyarakat, menyalurkan aspirasi warga ke pemerintahan daerah, mendukung desentralisasi dan inovasi lokal, membangun budaya demokrasi dan rasa kebangsaan. Di desa atau kecamatan, warga belajar menyampaikan pendapat, berpartisipasi dan memahami tanggung jawab sosial. Nah, yang kedua, poin kedua tentang keberagaman dalam lingkungan masyarakat, yaitu bentuk keberagaman ya, seperti saya sebutkan tadi, ada suku, agama, bahasa, budaya. Lalu ada pekerjaan, ekonomi, gaya hidup. Nah, itulah bentuk keberagaman. Banyak sekali keberagaman yang ada di Indonesia. Karena Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku, masing-masing dengan adat, tradisi dan norma serta bahasa yang berbeda-beda. Nah, keberagaman sebagai kekayaan itu memperkaya pengalaman sosial, wawasan budaya, dan toleransi. Lalu menjadi identitas bangsa yang kuat dan memberikan peluang belajar memahami perbedaan dan menghargai orang lain. Nah, ada tantangannya juga, tantangan keberagaman yaitu perbedaan pendapat dalam musyawarah, lalu kesalahpahaman antar budaya, lalu ketimpangan ekonomi yang bisa menimbulkan rasa kurang nyaman. Lalu poin ketiga tentang keberagaman sebagai identitas bangsa dan pentingnya kerjasama dalam keberagaman. Nah, semboyan Bhinneka Tunggal Ika kan artinya berbeda tetapi tetap satu. RT atau RW dan desa miniatur Indonesia itu tempat nilai persatuan diterapkan. Sedangkan interaksi antar warga itu menumbuhkan toleransi, solidaritas, semangat gotong royong. Kemudian keberagaman yang dikelola baik membuat kekuatan sosial dan persatuan. Jadi, kerjasama atau gotong royong, perekat sosial di tengah perbedaan, fungsinya menguatkan solidaritas, menggunakan bahasa memiliki terhadap lingkungan, terus menjaga kemampuan dan ketertiban, dan tanpa kerjasama. Lanjut poin ketiga tentang bentuk kerjasama dan dampak positif kerjasama. Contoh konkret kerjasama misalnya seperti kerja bakti, ronda, kegiatan sosial atau keagamaan, seperti misalnya kegiatan sosial 17 Agustus, terus musyawarah warga,
dan kegiatan pemuda dan pendidikan seperti lomba, organisasi, kegiatan kreatif. Nah, dampak positif kerjasama itu tadi, lingkungan lebih aman, bersih, dan tertata. Kemudian hubungan antar warga semakin akrab dan memiliki, dan konflik dapat diminimalkan melalui komunikasi terbuka, lalu membentuk rasa tanggung jawab, kepedulian, dan solidaritas. Nah, itulah ya. Lalu poin kelima, ada peran warga dalam memperkuat persatuan. Jadi peran penting warga yaitu pertama, menghargai perbedaan seperti suku, agama, budaya, dan ekonomi. Lalu menjaga toleransi seperti menghindari diskriminasi dan intoleransi. Lalu aktif berpartisipasi seperti kerja bakti, musyawarah, kegiatan sosial atau keagamaan. Lalu menjaga komunikasi dan musyawarah seperti menyelesaikan masalah secara damai. Lalu menghindari perilaku pemecahan belah seperti hoaks, provokasi, pilih kelompok sendiri. Nah, lalu terakhir menanamkan gotong royong seperti memperkuatkan solidaritas dan kepedulian sosial. Nah, mungkin itu saja materi yang keempat dari kelompok 11. Kita lanjut materi kelima dari kelompok 12. Baik, di sini saya mempunyai 4 poin dari pembahasan materi kelima dari kelompok 12. Yang pertama, provinsi sebagai wilayah administrasi. Jadi, kewenangan provinsi atau lintas kabupaten kota itu membangun regional, mengelola SDA, pendidikan menengah, infrastruktur provinsi, stabilitas politik dan keamanan. Kemudian poin kedua, kabupaten kota sebagai wilayah pemerintahan. Di sini kepala daerah atau bupati atau wali kota bertanggung jawab kepada gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintahan pusat. Nah, kewenangan utamanya yaitu pelayanan dasar atau pendidikan, kesehatan, adminduk, lalu perizinan usaha lokal, lalu infrastruktur publik atau jalan, pasar, taman, lalu ketertiban dan keamanan daerah, kemudian pemberdayaan masyarakat dan budaya lokal. Nah, perannya itu ujung tombak pelayanan publik dan meningkatkan kualitas hidup warga. Kemudian poin ketiga tentang gotong royong sebagai wujud bela negara. Gotong royong itu termasuk ciri identitas bangsa, menguatkan solidaritas. Kemudian bentuk bela negara non fisik ada beberapa, yaitu pertama, menjaga persatuan, lalu mengatasi masalah bersama dan mencegah konflik, perpecahan, dan menciptakan lingkungan aman dan harmonis. Bela negara bukan hanya militer, tetapi aksi sosial masyarakat. Kemudian poin ketiga tentang bentuk gotong royong di provinsi, kabupaten, dan kota. Di kabupaten atau kota, gotong royongnya itu seperti kerja bakti lingkungan, membangun fasilitas umum, siskamling, pengamanan berencana lokal. Nah, dan bentuk gotong royong di provinsi itu seperti kerjasama lintas daerah, distribusi bantuan, program sosial provinsi, sinergi pembangunan antara kabupaten dan kota. Nah, dampak gotong royong terhadap ketahanan bangsa yaitu meningkatkan rasa kebersamaan dan mencegah perpecahan, lalu memperkuat ketahanan sosial masyarakat, kemudian membantu mempertahankan dalam membangun pembangunan dan keamanan. Nah, kesimpulannya, struktur wilayah NKRI yang berjenjang dan dari pusat hingga daerah dibuat untuk memastikan pemerintah berjalan efektif, pelayanan publik lebih dekat, dan pembangunan merata. Provinsi serta kabupaten atau kota selain itu gotong royong
Maksudnya selain itu, gotong royong berperan penting dalam memperkuat persatuan dan ketahanan sosial melalui kerjasama dan kepedulian antar warga. Masyarakat telah menjalankan bentuk bela negara non-fisik dan membantu menjaga keutuhan NKRI. Jadi, mohon maaf jika saya ada salah kata atau kurang dalam penyampaiannya. Mohon dimaafkan. Jika dari teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh sekali. Silakan taruh pertanyaannya di kolom komentar. Jadi mungkin segitu saja presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadah guys.